Di tengah bayangan gelap Uni Soviet yang tertutup oleh propaganda dan kerahasiaan, seorang pria bernama Anatoly Slivko menyembunyikan rahasia paling mengerikan di balik wajahnya yang ramah. Ia adalah sosok yang disegani di komunitasnya, seorang pemimpin klub remaja yang dikenal penuh semangat dan perhatian terhadap anak-anak. Namun di balik senyum lembut dan status terhormatnya, tersembunyi obsesi mematikan yang perlahan menjelma menjadi mimpi buruk bagi banyak keluarga di Rusia. Dari tahun 1964 hingga 1985, Slivko menjadikan kepercayaannya sebagai alat untuk menjerat korban-korban mudanya dalam ritual keji yang menyaingi kisah horor fiksi. Segalanya berawal dari kecelakaan tragis yang disaksikannya di masa muda. Seorang bocah laki-laki tewas dalam acara parade, tergantung dengan leher terjerat tali. Kejadian itu membekas kuat di benak Slivko, tetapi bukan sebagai trauma melainkan sebagai titik awal munculnya dorongan sadis. Ia mulai terobsesi dengan momen antara hidup dan mati, dengan sensasi melihat seseorang berada di ambang kehilangan nyawa. Obsesi itu tumbuh bersama waktu, berubah menjadi kebutuhan yang harus ia puaskan berulang kali, dan anak-anak malah menjadi alat pemuas hasratnya. Dengan reputasinya sebagai pembimbing pemuda yang baik, Slivko mudah mendapatkan kepercayaan dari orang tua dan anak-anak di sekitarnya. Ia sering mengajak anak laki-laki berusia belasan tahun untuk ikut dalam kegiatan klub petualangan yang disebut Tourist Club. Kepada para korban, ia mengatakan bahwa mereka akan ikut dalam eksperimen sains atau pembuatan film dokumenter. Tak ada yang mencurigai bahwa di balik kegiatan yang tampak normal itu, Slivko sedang merencanakan tindakan yang akan menghancurkan hidup mereka selamanya. Slivko akan membawa anak-anak itu ke tempat terpencil, lalu menghipnotis atau membujuk mereka untuk ikut dalam percobaan ketahanan tubuh, di mana mereka akan digantung dalam keadaan setengah pingsan. Ia akan merekam seluruh prosesnya dengan kamera, menikmati setiap detik penderitaan korban yang tercekik, namun belum mati. Dalam beberapa kasus, ia akan menurunkan korban tepat sebelum kematian terjadi, hanya untuk mengulanginya di kesempatan lain. Namun pada banyak kesempatan, ia tidak lagi berhenti di ambang batas itu. Seiring waktu, permainan gilanya berubah menjadi pembunuhan nyata. Slivko mulai mengeksekusi korban secara penuh, membiarkan mereka mati perlahan di bawah cengkramannya. Setelah itu, ia akan memperlakukan tubuh mereka dengan cara yang lebih mengerikan lagi. Mayat-mayat anak muda itu dimutilasi, difoto, dan disembunyikan di lokasi rahasia. Selama lebih dari 2 dekade, ia melakukan kejahatan ini secara sistematis tanpa pernah tertangkap, karena penampilannya yang lembut dan reputasinya yang bersih membuat semua orang buta terhadap kebenaran. Yang paling menakutkan adalah bagaimana ia tetap menjalani kehidupan normal di depan publik. Ia menikah, bekerja, dan tetap menjadi panutan bagi banyak orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka padanya. Saat ia berbicara di depan umum tentang pentingnya pendidikan moral, tak seorang pun menduga bahwa di dalam pikirannya berkecamuk imajinasi paling gelap tentang kematian dan penderitaan. Anatoly Slivko bukan sekadar pembunuh. Ia adalah aktor dengan peran ganda yang sempurna, hidup di 2 dunia yang kontras, dunia kebaikan yang pura-pura, dan dunia neraka ciptaannya sendiri. Penegak hukum Soviet akhirnya mulai curiga setelah muncul laporan hilangnya beberapa anak yang semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka pernah berinteraksi dengan klub yang dipimpin Slivko. Ketika penyelidikan mendalam dilakukan, polisi menemukan gulungan film dan foto-foto yang memperlihatkan bukti tak terbantahkan dari apa yang telah ia lakukan. Ratusan gambar memperlihatkan anak-anak tergantung, sebagian dalam keadaan tak bernyawa, menjadi bukti kebiadaban seorang manusia yang telah kehilangan nurani. Saat ditangkap, Slivko tidak menunjukkan penyesalan. Ia dengan tenang menjelaskan tindakannya seolah-olah sedang membicarakan eksperimen ilmiah. Ia mengaku ingin mempelajari batas antara kehidupan dan kematian, dan menganggap tindakannya sebagai bentuk penelitian pribadi. Kata-katanya membuat penyidik terdiam ngeri. Bagi Slivko, setiap nyawa hanyalah objek uji coba, dan setiap penderitaan adalah data yang berharga untuk memuaskan rasa ingin tahunya yang sakit. Pada tahun 1989, setelah pengadilan yang penuh dengan bukti dan kesaksian mengerikan, Anatoly Slivko dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi dengan cara ditembak, menutup satu bab paling kelam dalam sejarah kejahatan Rusia. Namun bagi keluarga korban, tak ada keadilan yang cukup untuk menggantikan rasa kehilangan.
Luka yang ditinggalkan oleh perbuatannya tidak akan pernah sembuh, dan nama Slivko akan selamanya dikenang sebagai simbol kegelapan yang bisa tumbuh dalam diri manusia yang tampak baik. Hingga kini, kisah Anatoly Slivko menjadi pengingat bahwa monster sejati tidak selalu bersembunyi di tempat gelap. Kadang mereka ada di antara kita, tersenyum, menolong, dan berbicara dengan ramah. Namun di balik itu, mereka menyembunyikan dorongan yang bisa menghancurkan dunia. Kasus ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara kemanusiaan dan kebiadaban, serta bagaimana kejahatan sejati seringkali dilakukan oleh mereka yang tampak paling tak mencurigakan.